Di alam semesta ini terdapat benda hidup dan tak hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku semua, apa kabar? Semoga baik-baik ya, dan semoga tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Yang belum subscribe langsung di subscribe ya, untuk lebih up to date dalam menerima info materi-materi IPA. Nah, sekarang kita masuk bab 2 dengan judul materi klasifikasi makhluk hidup. Jadi klasifikasi ini artinya pengelompokan. Untuk bagian pertama, kita akan bahas dulu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, sebelum mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup, kalian harus tahu dulu seperti apa sih benda-benda yang dikatakan hidup. Di alam semesta ini terdapat benda hidup dan tak hidup, di mana benda hidup disebut juga dengan biotik, sedangkan benda tak hidup atau benda mati disebut abiotik. Nah, untuk mengukur pengetahuan awal adik-adik, coba lakukan tebak gambar. Namun, jangan lupa siapkan alat tulisnya dan catat jawabannya. Oke, siap? Let's go. Semoga tebakannya benar. Bagaimana adik-adik? Apa jawabannya benar atau salah? Atau sebagian benar, sebagian salah? Oke, untuk lebih jelasnya, ayo kita belajar ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Jadi, semua makhluk hidup melakukan yang namanya pernapasan untuk bertahan hidup. Contohnya manusia. Manusia bernapas melalui hidung maupun mulut dengan cara menghirup O2 atau oksigen, kemudian mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Ciri yang kedua adalah bergerak. Jadi, semua makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cara tertentu tanpa bantuan dari luar atau pihak lain. Ada dua macam gerak, yaitu gerak aktif atau berpindah tempat. Ini dilakukan oleh manusia atau hewan, seperti berjalan, lari, lompat, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah gerak pasif yang dilakukan oleh tumbuhan atau tidak berpindah tempat. Seperti itu adik-adik. Ciri yang ketiga adalah memerlukan makan dan minum. Semua makhluk hidup memerlukan makan dan minum untuk menghasilkan energi yang mendukung segala kegiatannya. Jadi, makan dan minum adalah sumber kekuatan tubuh untuk beraktivitas. Ciri berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dari kecil menjadi besar,
dari bayi akan terus berkembang menjadi dewasa. Nah, secara singkatnya seperti ini. Pertumbuhan itu adalah bertambahnya volume tubuh. Sedangkan berkembang itu adalah proses menuju kedewasaan. Oke, ciri selanjutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Makhluk hidup melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya atau mempertahankan keturunannya. Misalnya, kalian ini berasal dari ibu dan ayah. Itu artinya orang tua kalian ingin mempertahankan keturunannya dengan cara menghasilkan keturunan. Atau contoh lain, ayam. Ayam itu bertelur untuk melestarikan keturunannya, untuk mempertahankan jenisnya agar ayam tidak punah. Seperti itu adik-adik, dipaham ya? Selanjutnya adalah peka terhadap rangsang atau istilahnya iritabilitas. Semua makhluk hidup peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, daun tumbuhan putri malu akan mengatup jika disentuh. Nah, contoh lain, manusia merasakan silau saat melihat cahaya matahari. Ciri selanjutnya adalah adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Nah, adaptasi dapat berupa penyesuaian bentuk tubuh, tingkah laku, dan penyesuaian fungsi tubuh. Misalnya, tumbuhan kaktus. Kita tahu bahwa tumbuhan kaktus hidupnya di gurun pasir. Tapi kok bisa hidup? Nah, itu karena kaktus memiliki akar yang panjang untuk memudahkan penyerapan air dari jarak jauh. Kemudian, daunnya yang berbentuk duri ini dapat mengurangi penguapan. Beda dengan tumbuhan teratai. Tumbuhan teratai memiliki daun yang lebar, artinya penguapannya juga besar dan harus selalu berada di lingkungan berair. Seperti itu. Jadi, makhluk hidup bisa menyesuaikan dirinya tergantung lingkungan tempat tinggalnya. Oke, kemudian melakukan ekskresi. Jadi, ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dimanfaatkan oleh tubuh makhluk hidup. Nah, contoh dari ekskresi adalah feses atau tinja, urin atau air kencing, dan keringat. Nah, adik-adik sudah tahu kan ciri-ciri makhluk hidup? Jadi yang pertama itu bernapas, kedua bergerak, tiga memerlukan makan dan minum, empat tumbuh dan berkembang, lima berkembang biak atau reproduksi, enam peka terhadap rangsang atau iritabilitas, tujuh dapat beradaptasi, dan delapan melakukan ekskresi. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe dan tekan lonceng notifikasinya.